Oke, tadi ada lagi nih yang nanya. Tadi kan kita sempat mention, aku nanya mau Olive sektor-sektor apa aja nih yang menarik gitu kan. Salah satunya tadi lo mention tentang sektor properti gitu kan. Mm-mm. Nah, kebetulan banget nih ada yang nanya, Ariel nanya boleh minta view BSDE nggak Kak? Potential upside and downside apakah masih worth it untuk dipantau? Laporan Q1 juga baru rilis. Thank you. Oke, Mungkin BSD. ya boleh secara singkat aja kali ya BSDE kalau udah teknikal atau mungkin terserah mau secara fundamental juga nggak apa-apa. Hmm, oke, BSDE. Kayaknya tadi aku BSDE year on year naiknya double ya. Dia IPS Q1 2022-nya 16, Q1 2023-nya 42. Tadi apa potensial upside dan downside ya? Dan Ya, mau di harga berapa ya? ya boleh secara teknikal aja view-nya gimana nih BSDE sekarang posisinya. Oke. Karena hari ini naik ya dia ya. Mm-mm. Ya 4%. Lumayan surprise juga aku naik. 3,9 iya, iya. Cukup tinggi, kayaknya hampir 4%-an deh dia naik gitu. Sebelum akhirnya kepada TP pas closing. But anyway, untuk properti ini sebenarnya kayak beberapa kali aku live sama Sukor atau aku live dengan teman-temanku pun kita udah sering mention tentang properti nih gitu, bahkan dari akhir tahun lalu gitu kita sangat Ya, percaya dengan properti ini. Cuman kita selalu kasih notes itu bahwa properti view-nya bukan untuk mingguan atau bulanan gitu, kita view-nya jauh lebih panjang daripada itu ya, ya, gitu. ya. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini udah ada yang follow aku dan tahu aku suka live sama teman-temanku itu, kita memang percaya sama properti gitu, dan tesis kita pun masih sama tentang properti gitu. Dan kita sering sounding juga, kita sering infoin bahwa properti ini itu walaupun COVID itu meningkat, marketing sales itu naik, 2020 naik, 2021 juga bagus ya marketing salesnya gitu. Cuman ya memang belum ada flow aja ke sana gitu. Istilah kita cuman kayak ya udah datanya udah bagus, kita tinggal nunggu flow-nya datang nih Ya, gitu. ya. Nah, kan hari ini flow-nya baru tiba-tiba muncul nih langsung kayak air banjir. Wah, di BSD naiknya 4% kan, it's something yang pretty amazing gitu kan, karena Iya. BSD itu marketnya besar juga gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk masuk pun bisa dibilang jangan masuk sekarang kalau menurut aku ya, dan dilihat dari chart juga nih. Better kalau mau masuk tunggu agak di bawah, di angka dekat-dekat 1980 ke 1000 lah gitu. Kalau bisa di bawah 1000 Iya, gitu. iya. Karena kalau udah di atas 1000 itu udah terlalu riskan gitu. Kalau teman-teman punya conviction gitu, sebenarnya BSD itu dia situs cukup lama dari Oktober sampai Januari gitu. Cuman ya ini kan main sabar-sabaran aja ya. Karena kan mungkin ada teman-teman yang masih baru, masih kayak, aduh kok nggak naik-naik sih, jual gitu. Itu nggak apa-apa sih. Kan kita juga belajar, tapi dari BSD ini kita ngerti lah, oh berarti kalau teman-teman udah nemuin emiten yang datanya bagus gitu kan, teman-teman ya ini penjualnya sih naik gitu, harusnya harga sahamnya akan naik, tapi kok nggak naik-naik nih harga sahamnya. Nah, teman-teman belajar punya conviction untuk hold saham itu lebih lama lah gitu, nggak apa-apa. Jadi trading yang ditukar itu waktu sama cuan gitu. Itu aja sih menurut aku untuk BSDE ya. Ya, 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 ya. Oke, thank you. Jadi Thank better you ya. tunggulah. Thank you Olive. Soalnya aku lihat juga sih memang kalau di ini laba bersihnya bagus ya. Iya, jadi mungkin kayak udah pada ada marketing sales yang di convert jadi pendapatan juga gitu kan, jadi melonjak Iya, tinggi iya, iya, gitu. iya. Oke, 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 oke. Oke, em, sebelum kita balik lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan cuan troopers, kita mungkin balik lagi dulu ke topik kali ya. Jadi kita kan mau lagi ngobrolin tentang pasca Lebaran nih kan, Liv, ya kan? Jadi mau bahas tentang tadi adalah sedikit about money management gitu kan. Ini teman-teman cuan troopers either orang tuh habis lebaran either banyak duit atau nggak ada duit gitu kan. Ya kan, duitnya mungkin di spend buat apa gitu kan, atau mungkin lagi banyak duit juga nih, nerima banyak duit. Nah, mungkin kalau misalnya dari Olive sendiri gitu ya, sebagai salah satu konten kreator juga gitu kan, suka ngasih advice financial wise gitu kan. Kalau bagusnya gimana tuh pengelolaan
pengelolaan uang-uang bonus dan THR. Terus ada THR ya. Ya. Oke, ini biasanya nih saya di kantor tuh udah kayak aduh udah kering banget nih kantong gitu kan, karena THR kan bagi-bagi ya Hmm. mungkin oleh-oleh lah segala macam, Ya, mudik gitu ya, kan, ada cost transportnya juga, belum kalau ada hmm. keponakan sepupu Ya, kan, ya. THR gitu. Kalau kalau untuk ada teman-teman yang masih ada sisa THR gitu ya, dan sekiranya oh udah nih udah kepake semua, maksudnya expense-nya udah kebayar semua nih, teman-teman bisa simpan aja sih gitu, teman-teman tabung aja gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang THR yang udah ludes abis nih gitu ya, ya kita mulai dari awal lagi deh, kita mulai dari nol gitu ya. Mungkin in some cases ada teman-teman yang udah THR-nya habis, makan duit gaji juga, istilahnya gitu kan. Ya, ya. Nah, itu teman-teman gak usah langsung kayak merasa bersalah gitu, kayak aduh gue boros banget nih, aduh kayaknya nih salah besar nih gitu. Itu nggak apa-apa gitu, itu it's normal gitu. Nah nanti yang gajian bulan depan teman-teman mulai dari nol aja, mulai dari awal, dirapihin lagi alokasinya, budgetingnya gitu. Mungkin di awal-awal akan agak diketatin dulu nih, jadi belinya seperlunya, belinya sesuai kebutuhan dulu, karena biar on track lagi. Jadi teman-teman benerin tracknya teman-teman dulu nih. Once nanti udah stay on track, bisa dievaluasi lagi budgetingnya seperti apa, apakah boleh ada beli-beli sesuatu nih untuk self reward gitu ya, untuk self reward, atau mau jalan-jalan dikit juga boleh gitu. Yang penting untuk teman-teman yang THR-nya habis itu nggak usah down, nggak apa-apa, is normal. Ini kan kayak ya kalau aku lihat setahun sekali lah gitu kan, lebaran, Iya, ngumpul iya. happy Idul Fitri gitu kan, nggak apa-apa gitu. Tapi teman-teman yang mungkin THR-nya bahkan mungkin ada yang masih utuh kali ya THR-nya gitu, THR-nya ini kalau teman-teman yang masih utuh nih, kalau saran aku mungkin teman-teman bisa track nih, apakah teman-teman ada cicilan yang harus dibayar, ada hutang yang harus dibayar gitu kan, bisa gunakan THR tersebut gitu, karena THR ini kan kayak uang bonus lah istilahnya gitu kan. Jadi gunakan sewise mungkin lah, sebijaksana mungkin gitu. Jadi hutang-hutangnya dilunasin dulu, nanti semuanya udah lunas, kalau ada sisa berapa baru teman-teman evaluasi lagi nih, kira-kira apakah bisa digunakan untuk hal lain atau ditabung aja gitu, tergantung goalnya teman-teman, seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi setuju banget ya tadi, sebenarnya Olive mention beberapa kali kata hutang gitu ya. Jadi teman-teman di sini kalau Iya. misalnya money management, hutang itu memang benar-benar kalau nggak dikelola dengan baik, ataupun kalau misalnya hutang kita terlalu besar dibandingkan dengan pendapatan kita dan sebagainya, itu akan memberatkan kita banget secara keuangan gitu ya teman-teman. Ini Iya. sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru, teman-teman juga pasti udah ngerti gitu ya. Nah tapi ini juga teman-teman perlu tahu, contohnya kalau kita nih berinvestasi begitu ya, tapi ada hutang kan, akhirnya kalau kita hitung-hitungan kasarnya kan hasil investasi kita nggak maksimal gitu kan. Betul. Kalau misalnya kita banyak hutang juga kan, udah capek-capek kita mungkin investasi for a long time, tapi hutang kita ngikis dari pendapatan investasi kita kan juga nggak wise gitu. Jadi memang benar, aku setuju banget bahwa hutang itu harus dirapihin gitu ya. Jadi memang kalau aku dulu kerjanya kan ada financial advisor sedikit lah ya gitu kan. Jadi memang yang namanya hutang itu harus dirapihin dulu bahkan sebelum kita berinvestasi, begitu ya. Jadi mungkin itu sih kalau dari nambahin sedikit dari aku gitu ya. Benar, karena mungkin ini juga kadang-kadang kan ya kita manusia sih ya gitu, kita kan pasti ada emosi, ada senang nih, wah dapat THR gue belanjain deh gitu kan, itu kan hal normal gitu, wajar, nggak apa-apa gitu, aku juga nggak nyalain kalian gitu. Tapi ada baiknya atau lebih bijaknya kalian go through dulu nih, kira-kira ada hal penting nggak yang harus dilunasin gitu kan. Benar, tadi kata juga bilang, takutnya khawatirnya kalau teman-teman udah investasi tapi utangnya belum dilunasin, ini kan drawbacks ya, jadi kayak percuma aja investasi gitu kan, istilahnya kayak rumah, ya kalian bikin rumah, bangun rumah tapi fondasinya bolong-bolong. Nah itu apa, atau ada hujan banjir tuh kan lebih ringkih lah rumah tersebut. Tuh, jadi lunasi kewajiban kalian dulu. Kalau ada sisanya syukurin sisanya, bisa ditabung, bisa dibeliin buat self reward, tapi
jangan langsung dihabisin gitu. Self rewardnya juga kira-kira segini dulu deh, cukup, nanti kalau ada income lagi atau ada bonus lagi gitu kan, ada komisi lagi, bisa buat beli yang lain, seperti itu. Iya, setuju. Dan juga lebih parahnya lagi nih, Liv, kalau misalnya orang berusaha membayar hutang dengan berinvestasi, gitu ya, trading, itu juga ngeri ya. Iya, Aku itu pernah dengar beberapa kali orang tuh kayak berusaha melipat gandakan uangnya supaya dia bisa bayar hutang dengan trading gitu. Tapi dia belum ada pengertian sama sekali gitu ya tentang investasi. Contohnya dia cuma dengar dari temennya, oh hari ini sahamnya naik 10% loh gitu kan. Wah oke deh, kira-kira 10% lagi besok coba dia masukin, tapi ternyata turun gitu kan. Jadi buat teman-teman juga harus wise lah ya, jangan betul. sampai salah-salah. Menurut aku gini ya, aku kalau dari background financial advisor itu useless banget kita ngomong tentang investasi sama trading kalau money managementnya nggak bagus gitu Betul, ya kan. betul. Jadi Setuju. money management itu kadang-kadang suka di overlook banget gitu kan, kayaknya ya udah simpen duit itu perkara hanya pengeluaran lebih besar, pengeluaran jangan lebih besar daripada pendapatan, tapi sebenarnya perintilannya itu juga banyak sih gitu kan. Nah jadi Betul. intinya ya pinter-pinter aja mana tuh yang prioritas lah sebenarnya sih, itu sih gitu ya. Ya, Bener. ya. Oke, mungkin kita udah waktunya di 8.30, tapi satu pertanyaan lagi boleh nggak nih? Boleh Kita dong. nanya, boleh ya? Ini Boleh banyak ya? banget ternyata. Iya nih, satu atau dua deh, boleh nggak apa-apa. Boleh Um, dong. Tuh ada Yuti tuh, di ada, UNTR. tuh boleh tuh, gimana tuh? UNTR ya. Tadi aku UNTR gimana ya? kita sempat mention di awal juga ya Joya, UNTR ini. Iya. Oh Uh, iya, sambil mungkin Olive nih lagi ini bentar, aku mau ngasih tahu ya buat teman-teman yang ketinggalan atau mungkin nonton IG live-nya di tengah jalan gitu. Ini di save ya di IG Super Sekuritas, jadi kalian bisa nonton dari awal kalau misalnya ada yang miss tadi beberapa part obrolan sama Olive. tuh. Oke. Hey. UNTR hari ini berapa ya? UNTR ya. UNTR ini um, Hari ini. Oh ya iya, tadi tadi kan iya itu dibahas sih. iya tadi kita sempat mention dikit di awal gitu ya, teman-teman Hmm. dalam membeli saham itu Yang di mungkin masih ada yang tergiur nih dengan dividennya besar gitu kan. Terus kalau aku beli, mungkin masih ada pemikiran kayak gini misalnya, oh ya udah aku beli UNTR di harga 31.000 nih. Kalau aku tambah dapat dividen 6.000 kan lumayan gitu. Nah, tapi teman-teman itu mungkin sering lupa dan keskip sama yang namanya dividen trap gitu. Jadi teman-teman udah main beli aja, tiba-tiba lah kok setelah pengumuman, setelah kumdet nih malah turun gitu kan. Nah, kalau aku lihat ya, dividen kan berapa sih, 6.000 something ya, 6185 gitu. Nah, kalau pakai harga terakhir itu kurang lebih 19% lah gitu. Jadi teman-teman expect ini akan ARB dulu beberapa hari gitu ya, akan ARB dulu beberapa hari sebelum nanti dia bikin base gitu, normalize dulu. Dan juga kalau teman-teman di pasar saham mungkin udah ada yang sering denger lah, kalau ada yang namanya gap pasti akan ditutup dulu gitu kan. Nah, ini kan UNTR kemarin sempat gap up tuh, dan itu gapnya kan besar, jadi most likely dia akan tutup gap di bawah dulu, itu di sekitar 25 ribuan gitu. Menurut aku sih dia akan tutup gap, akan agak kesana dulu ya, tutup gap dulu, baru nanti dia mulai menormalisasikan pergerakan harganya dari situ gitu. Seperti itu untuk cuti. Jadi jangan dibeli dulu, teman-teman better tunggu di bawah sih gitu untuk si Oke. I think udah waktunya kali ya, Liv ya. Kita udah hit di 8.33 nih. Jadi aku mau recap sedikit gitu ya. Tadi kalau misalnya dari obrolan kita sama Olive, aku banyak dapat insight belajarnya itu adalah dari sebenarnya
kalau mau bahasa simpelnya sih jangan terlalu banyak ikut-ikutan sih dari tadi ya. Jadi kayak baik banget kita lihat saham-saham yang lagi naik dan sebagainya gitu kan. Jangan sampai kejebak aja gitu kan, mau contohnya tadi WNTR atau mungkin tadi ada saham apa lagi ya yang dibahas ya, Ada beberapa IMAS saham. ya, ya Imas dan sebagainya, IMAS gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman juga untuk kita tetap wise gitu ya dalam mengambil keputusan berinvestasi, dan juga tadi kita udah bahas tentang money management juga ya teman-teman cuan troopers ya, bagaimana kita mengelola keuangan. Tadi Olive udah mention nih mengenai selesaikan hutang-hutang yang ada gitu ya, dirapihkan supaya tidak mengganggu strategi atau tujuan-tujuan investasi kita begitu. Nah, tadi Liv sebenarnya ada yang nanya bahas tentang sektor konstruksi. Mungkin nanti nextnya kita ngobrol-ngobrol konstruksi ya. tentang sektor, iya, Next sektor day. konstruksi kali ya. Di next TikToks-nya kita bahas tentang sektor konstruksi kali ya.